Berdoa selesai. Ya, sebelum memulainya, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Ya Bu. Adab. Hadir Bu. Afza. Hadir. Resti. Hadir. Putri. Hadir. Ulfa. Hadir. Malika. Hadir. Ya, alhamdulillah. Ini hadir semua ya. Ya Bu. Nah, sebelum memasuki materi hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, apa yang kalian ketahui tentang cerita fantasi atau narasi? Tahu. Nah, jadi lanjut ke materi saja. Teks fantasi itu merupakan teks yang berisi tentang cerita, imajinasi atau sebuah khayalan, dan ceritanya itu tidak nyata. Nah, teks narasi ini jenis teks yang menceritakan suatu kisah secara kronologis atau sesuai dengan urutan waktu yang terjadi pada suatu peristiwa. Nah, contohnya itu apa sih teks narasi? Misalkan ada cerita dongeng, cerita misteri, cerita yang mengandung mitos, kemudian seperti cerita legenda. Nah, itu termasuk cerita narasi. Nah, tujuan dari teks fantasi atau narasi itu agar pembaca itu bisa masuk dalam cerita dan seakan-akan itu seperti berkhayal dan kita itu masuk dalam cerita tersebut. Nah, juga teks fantasi itu memberikan hiburan kepada pembacanya, memberikan wawasan dan pengetahuan juga kepada pembaca, dan menyampaikan pengalaman kepada pembaca sehingga kalian itu dapat merasakan, kemudian memberikan pengalaman estetis pada pembaca. Oh, mati ya? Iya, Bu. Ya, selanjutnya ciri-ciri teks fantasi atau narasi. Nah, yang pertama itu ceritanya bersifat khayalan atau tidak nyata. Seperti contohnya itu dongeng, kemudian cerita fabel, atau apa lagi? Ada yang tahu? Kartun, ya, ya. Nah, itu termasuk cerita fiksi. Kemudian yang kedua, latar atau tempat cerita bisa menembus ruang dan waktu. Nah, itu seperti ceritanya itu terjadi pada masa lalu, masa lampau, atau pada masa sekarang, atau bahkan masa depan, masa yang akan datang gitu. Nah, selanjutnya tokoh dan cerita memiliki watak yang unik atau yang berbeda-beda. Nah, wataknya itu ada yang protagonis, antagonis, dan juga ada tambahan. Nah, selanjutnya itu menggunakan bahasa yang variatif atau tidak resmi. Tetapi pada cerita fantasi atau narasi itu rata-rata menggunakan bahasa yang terlihat kaku, dan juga ada juga yang menggunakan bahasa yang terlihat rileks dan juga santai, mudah dipahami oleh pembacanya. Lanjut, kemudian unsur-unsur dalam cerita ini juga ada dua macam. Yang pertama itu unsur intrinsik, unsur yang membangun karya cerita dari dalam suatu cerita. Yang kedua itu unsur intrinsik. Dalam cerita itu ada 6. Apa saja? Yang pertama itu tema. Tema itu inti masalah dalam suatu cerita. Seperti misalkan, kalian pernah belum
menceritakan kisahnya di masa lalu, kemudian entah dia itu bermimpi atau apa, nah seperti itu alurnya itu campuran, tidak jelas, tidak teratur gitu. Lanjut, tokoh atau pemain. Nah, tokoh itu orang yang memainkan suatu cerita atau dalam jalannya cerita. Seperti tadi contohnya itu di bulan 1990 itu pemainnya siapa saja? Nama Iqbal. Ya, Iqbal sebagai Dilan. Kemudian siapa lagi? Ilea. Ya, Ilea sebagai Ilea. Nama aslinya siapa itu ya? Lupa ya. Pokoknya itu kalian pasti paham ya, itu tidak kesulitan ya di bagian penokohan ini. Nah, kemudian amanat itu pesan baik yang disampaikan pengarang yang terdapat dalam cerita. Nah, itu biasanya pada akhir-akhir cerita. Nah, setelah kita sudah membaca semua cerita tersebut, nah nanti kita bisa menyimpulkan isi dalam cerita itu apa sih. Pasti terdapat nilai moralnya gitu. Nah, selanjutnya adalah unsur eksplisit. Nah, ini tuh yang membangun sebuah karya dari luar cerita. Nah, itu antara lainnya seperti keagamaan. Nah, keagamaan ini berhubungan dengan ajaran agama, seperti di dalam misalkan pada cerita apa ya, legenda misalkan Roro Jonggrang itu dan Bagong Bondowoso. Nah, itu menggunakan keagamaannya apa teman-teman pada zaman itu? Apa? Candi Prambanan itu Hindu. Nah, Hindu. Kemudian sosial dan budaya itu pengaruh keadaan masyarakat, adat istiadat atau tradisi yang berlaku pada saat cerita. Nah, keadaan sosial atau budaya di masa itu seperti apa gitu. Nah, selanjutnya moral. Nah, moral itu berkaitan dengan etika atau perbuatan baik buruknya dari cerita tersebut, dari tokoh cerita tersebut. Selanjutnya itu struktur teks fantasi atau narasi. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu orientasi, itu pengenalan tokoh yang berisi tokoh, watak tokoh, latar, alur, suasana, waktu dalam cerita. Kemudian komplikasi itu konflik masalah yang terdapat pada cerita fantasi. Dan yang ketiga itu resolusi. Nah, resolusinya adalah penyelesaian masalah yang terdapat pada cerita. Nah, macam-macam dari tes fantasi itu ada 2, teman-teman. Yang pertama itu fantasi total. Nah, itu cerita imajinasi yang dibuat pengarang berdasarkan kesesuaian kehidupan nyata. Jadi cerita itu dibuat dari kisah kehidupannya pribadi sendiri-sendiri itu. Kemudian ada fantasi irisan, cerita imajinasi yang dibuat pengarang berdasarkan peristiwa yang pernah terjadi di kehidupan nyata. Itu. Nah, ini ada apa? Video kita tonton bersama-sama ya, anak-anak. Bentar ya. Nah, bisa kalian perhatikan, kita akan menonton sebuah video, itu sebuah legenda. Nah, ini diperhatikan baik-baik, nanti ibu akan menanyakan kepada kalian ini dari legenda yang diceritakan.
Penyimpanan tinggal sedikit sekali. Ponsel akan melambat. Iki kepriye? Rekam aja. Oke. Oh, isa kerekam kok. Terus, langsung bae, Pak. Langsung bae, Pak. Yang telah merawatnya ikut dibawa pulang ke istana. Raden Ibu Kertapati dan Dewi Chandrakirana hidup bahagia. Nah, gimana? Gak ngantuk kan kalau nonton video seperti ini? Tidak. Ya, aku mau tanya, ini siapa tokoh dalam cerita legenda Keong-Mas? Tadi ada Chandrakirana. Ya, Putri Chandrakirana. Terus ada siapa lagi? Inu Kertapati. Ya. Terus ada siapa lagi? Yang penyihir Dewi Surya. Ya, ada penyihir tadi ya. Terus mengapa Putri Chandrakirana itu tadi diubah menjadi keong? Karena saudaranya iri. Kemudian Penyihir jadi keong. Ya, terus pada ending ceritanya itu apa tadi? akhirnya saudara dari putri itu terbunuh dan putri akhirnya menikah dengan suaminya. Ya, happy ending ya ceritanya. Ya, akhirnya Putri Chandrakirana dan siapa tadi? Kertapati bisa hidup bahagia karena nikah ya, mereka nikah. Nah, yang terakhir ada penugasan. Nah, tugasnya itu kalian membuat cerita narasi secara berkelompok. Satu kelompoknya itu terdiri dari 4 orang. Temanya itu bebas. Kalian tulis di kertas folio dan juga diberikan gambar-gambar ilustrasi cerita yang kalian ceritakan. Itu kalian bisa gambar sendiri atau kalian juga bisa print ya, tapi ya sekreatifnya kalian lah.